Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fadil Abdallah, NIM 2018-210-189. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang foreign exchange derivative. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang derivatif valuta asing. Derivatif sendiri adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut produk turunan. Derivatif ini digunakan oleh manajemen investasi, manajemen portofolio, perusahaan dan lembaga keuangan maupun investor. Sedangkan derivatif valuta asing adalah derivatif finansial yang pembayarannya bergantung pada nilai tukar mata uang asing dari dua atau lebih mata uang asing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar forward. Pasar forward memfasilitasi perdagangan kontrak forward atas mata uang. Kontrak forward atau forward kontrak adalah perjanjian antara sebuah perusahaan dengan sebuah bank komersial untuk menukar jumlah mata uang tertentu dengan kurs nilai tukar tertentu yang disebut kurs forward pada tanggal tertentu di masa depan. Dengan demikian, untuk keperluan lindung nilai atau hedging, perusahaan MNC menggunakan yaitu yang pertama currency future dan forward, yang kedua currency option, dan yang ketiga currency swap. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontrak currency future. Currency future adalah kontrak yang menetapkan penukaran suatu valuta dalam volume tertentu pada tanggal penyelesaian tertentu. Kesepakatan dalam kontrak currency future meliputi tanggal penyerahan di masa yang akan datang, yang kedua harga yang dibayar di masa yang akan datang, yang ketiga jumlah mata uang. Adapun pengguna currency future yaitu yang pertama hedging. Hedging ini membeli dan menjual kontrak future valuta asing untuk melindungi nilai mata uang lokal atas aset atau kewajiban dalam mata uang asing. Yang kedua spekulator. Spekulator ini membeli dan menjual kontrak future mata uang untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan kurs. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan fitur dari pasar future dan pasar forward. Untuk fitur rentang harga, pasar future ada batas pergerakan harga, sedangkan untuk pasar forward tidak ada batasan pergerakan harga. Fitur yang kedua jatuh tempo. Untuk pasar future jatuh temponya 1 dari 4 tanggal per tahun, sedangkan untuk pasar forward jatuh temponya kapanpun. Fitur yang ketiga ukuran kontrak. Untuk pasar future ukuran kontrak terstandar, sedangkan pasar forward customized. Fitur yang keempat regulasi settlement. Untuk pasar future badan pengawas perdagangan berjaga komoditas, sedangkan pasar forward regulasi sendiri. Fitur yang kelima lokasi. Pasar future berlokasi di bursa, sedangkan pasar forward melalui OTC atau jaringan antar broker atau dealer. Sedangkan fitur yang keenam risiko kredit. Untuk pasar future dijamin oleh bursa, sedangkan pasar forward ditanggung pihak yang bertransaksi. Fitur yang ketujuh jaminan. Untuk pasar future terdapat margin, sedangkan untuk pasar forward tidak ada margin tetapi ada saldo kompensasi. Untuk fitur yang ke-8 komisi. Untuk pasar future fee brokerage, sedangkan untuk pasar forward spread atau harga jual dan harga beli. Fitur yang terakhir yaitu perdagangan. Untuk pasar future sistem lelang, sedangkan pasar forward melalui telepon atau telex. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesempatannya, perkenalkan nama saya Dia, NIM 395. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai operasi pasar future, di mana ini tuh ada posisi dalam future itu ada dua, yaitu long dan short. Long berarti dia tuh membeli dan short berarti dia menjual. Terus ada margin requirement, di mana setoran menjamin bahwa setiap pihak memenuhi komitmennya. Terus yang kedua ada besarnya tergantung volatilitas pasar. Terus
Di sini saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis margin. Nah, yang pertama itu ada initial margin. Jumlah yang harus disetorkan pada awal kontrak futures sekitar 1-4% dari nilai kontrak. Terus ada maintenance margin. Margin minimumnya harus dipertahankan oleh nasabah di akunnya. Terus biasanya itu 75% dari initial margin. Terus yang selanjutnya yaitu ada pasar currency option atau opsi valuta, di mana currency option atau opsi valuta yaitu memberi hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual valuta asing pada harga tertentu atau sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, ada dua jenis currency option, yaitu currency call option dan currency put option. Nah, di mana currency call option adalah memberikan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu selama periode waktu tertentu, dan ada strike price atau the exercise price, di mana harga pembeli opsi berhak untuk membeli atau menjual valuta yang dimilikinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi premium call option. Ada 3, yaitu kurs spot berjalan relatif terhadap strike price. Terus yang kedua ada lamanya waktu sebelum tanggal jatuh tempo. Yang ketiga yaitu variabilitas value. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Isabella, NIM 2018-2010655. Di sini saya akan menjelaskan tentang currency put option. Currency put option adalah kontrak yang memberikan hak untuk menjual suatu valuta tertentu pada kurs tertentu selama periode waktu tertentu. Sama seperti call option, pemilik put option tidak diwajibkan untuk menggunakan hak opsinya. Jadi kerugian potensial maksimum bagi pemilik put option adalah sebesar premium yang dibayarkan pada saat membeli opsi. Suatu currency put option itu diklarifikasikan sebagai yang pertama itu ada in the money pada saat kurs berjalan lebih kecil dari strike price. Lalu yang kedua itu ada at the money pada saat kurs berjalan sama dengan strike price. Lalu yang terakhir itu ada out of the money pada saat kurs itu berjalan lebih tinggi dari strike price. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi premium put option, yaitu yang pertama itu ada kurs spot itu berjalan kurs spot berjalan relatif terhadap strike price. Semakin rendahnya kurs spot berjalan relatif terhadap strike price, maka itu semakin berharga put optionnya, karena semakin besar kemungkinan put option yang digunakan. Lalu yang kedua ada lamanya waktu sebelum tanggal jatuh tempo. Yang memengaruhi premium put option adalah lamanya waktu, sehingga tanggal jatuh tempo sama seperti call option. Semakin panjang waktu jatuh tempo tersebut, maka semakin besar premiumnya. Periode yang lebih panjang itu menciptakan probabilitas gejolak valuta yang lebih besar, dan semakin besar kemungkinan opsi akan digunakan. Hubungan ini tuh dapat diuji dengan menilai kuotasi premium put option bagi suatu valuta tertentu dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada variabilitas valuta. Itu semakin besar variabilitas valuta, itu semakin premium put optionnya, yang sekali lagi mencerminkan yang akan digunakan tersebut. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang profil keuntungan dan resiko currency option. Yang pertama itu ada call option versus put option, yaitu pembeli call option digunakan bila harga aset dasar atau underlying aset meningkat. Itu untuk melindungi nilai kurs menguat. Lalu yang kedua ada put option untuk untung bila harga aset dasar menurun, itu untuk melindungi nilai kurs yang melemah. Lalu yang kedua ada pemilik versus penerbit. Yang pertama itu ada pemilik opsi, yaitu
rugi terbatas sampai sebesar premi yang dibayarkan, dan keuntungan tak terbatas atau call bila harga underlying aset naik, atau put bila harga underlying aset turun. Lalu yang kedua ada penerbit opsi, yaitu rugi tak terbatas dan keuntungan terbatas maksimal sebesar premi opsi yang diterimanya tersebut. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang konsep swap. Konsep swap di bidang keuangan itu adalah kesepakatan antara dua pihak untuk bertukar instrumen keuangan atau arus kas atau pembayaran untuk waktu tertentu. Instrumen itu bisa berupa apa saja, tetapi kebanyakan swap melibatkan uang tunai berdasarkan jumlah pokok nasionalnya. Lalu yang kedua ada swap umum, juga dapat dilihat sebagai serangkaian kontrak berjangka, itu di mana dua pihak bertukar instrumen keuangan itu menghasilkan rangkaian tanggal bursa dan dua aliran instrumen yang sama. Kaki swap atau leg itu dapat berubah apa saja, tetapi biasanya satu leg melibatkan arus kas berdasarkan jumlah pokok nasional yang disetujui kedua belah pihak. Prinsipal ini biasanya tidak berpindah tangan selama atau diakhiri pertukaran ini bertentangan dengan masa depan atau ke depan atau opsi. Lalu dalam prakteknya satu kaki umumnya ditetapkan, sementara yang lain adalah variabel dan ditentukan oleh variabel tidak pasti seperti suku bunga acuan, nilai tukar mata uang asing, harga indeks, atau harga komoditas. Swap pada dasarnya adalah kontrak over the counter antara perusahaan atau lembaga keuangan. Investor retail umumnya tidak melakukan swap. Yang pertama itu ada swap versus forward and money market. Itu ketika suku bunga dan nilai tukar sangat berfluktuasi, resiko pasar forward dan pasar uang tinggi, sehingga kedua pasar tersebut itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua ada swap versus future and option currency, di mana kurang fleksibel dan hanya tersedia untuk mata uang tertentu saja karena sifatnya exchange traded. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Susmita, NIM 2018-210841. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dua bentuk utama swap. Yang pertama yaitu ada swap suku bunga. Swap suku bunga ini merupakan suatu kontrak berjangka di mana satu aliran pembayaran bunga di masa depan akan ditukar dengan yang lain berdasarkan jumlah pokok tertentu. Swap suku bunga ini biasanya melibatkan suku bunga tetap atau suku bunga mengambang, yang dimana atau sebaliknya, yang dimana akan mengurangi atau meningkatkan eksposur terhadap fluktuasi suku bunga. Yang kedua yaitu ada currency swap atau swap mata uang. Currency swap ini merupakan suatu kontrak di mana kedua pihak saling menyerahkan sejumlah falas tertentu terhadap falas lainnya. Atau bisa dibilang currency swap ini merupakan pertukaran antara sejumlah tertentu dari falas yang berbeda. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang plain vanilla swap. Interest rate swap atau yang disebut dengan plain vanilla interest rate swap, yaitu di mana salah satu pihak membayar dengan fixed rate dan satu pihak yang lainnya membayar dengan floating rate, dan kedua pihak menggunakan mata uang yang sama. Ini merupakan bentuk dasar dari swap atau yang paling sederhana. Nah, dua pihak sepakat untuk melakukan pembayaran satu sama lain berdasarkan pada suatu nilai kontrak tertentu. Perjanjian swap ini berisi tentang spesifikasi aset yang dipertukarkan, serta suku bunga yang berlaku, jadwal waktu pembayaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan perantara dalam perjanjian swap, yaitu ada 3: swap bank, swap broker, dan swap dealer. Swap bank ini merupakan istilah umum yang menjelaskan tentang lembaga keuangan yang membantu penyelesaian swap. Swap bank ini mendapat keuntungan dari bid-ask spread yang dikenakan pada kupon swap. Selanjutnya yaitu swap broker. Swap broker ini yaitu swap bank yang bertindak hanya sebagai agen tanpa mengambil posisi keuangan dalam transaksi swap. Selanjutnya yaitu ada swap dealer. Swap dealer ini merupakan swap bank yang mengambil posisi dalam keuangan sehingga akan menanggung resiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang currency rate swap. Currency swap merupakan swap di mana salah satu pihak menyediakan sejumlah tertentu dengan suatu mata uang bagi counterpartnya yang akan ditukarkan dengan jumlah yang sepadan dalam mata uang yang berbeda. Misal, perusahaan Indonesia ingin menukarkan suatu mata uang British Pound Sterling ke US dollar. Demikian juga perusahaan Amerika yang ingin menukarkan US dollar ke mata uang British Pound Sterling. Nah, dengan demikian kedua pihak bisa menggunakan atau bisa melakukan currency swap. Selanjutnya yaitu currency swap versus parallel loan. Apa sih parallel loan itu? Parallel loan yaitu kredit yang melibatkan pertukaran valuta antara dua pihak dengan ketentuan akan menukarkan kembali valuta-valuta tersebut pada kurs dan tanggal tertentu di masa depan. Nah, currency swap ini secara efektif menggantikan parallel loan karena pertama, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk menyamakan kebutuhan. Kedua, perusahaan tidak memiliki hak atau tidak mempunyai hak untuk saling hapus atau offset. Dan yang ketiga, perusahaan harus menempatkan pinjaman tersebut pada pembukuan counterpart. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.